Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut keikutsertaan saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing melalui kanal YouTube. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Lolita Manihing Usmani. Ungkapan situasi, ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan, kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat kekasih Kristus, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Terang tak tanya
Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing 1 Petrus pasal pertama ayat 13 berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus." Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat Tuhan, disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa yang diucapkan secara berbalasan. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaatmu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dan dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami, padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Sebelum firman Tuhan diberitakan di tengah persekutuan kita hari ini, kesaksian pujian akan disampaikan demi kemuliaan nama Tuhan, mengantar setiap orang masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saksikan.
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yesus, lihat
Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari bersama siapkan bacaan Alkitab secara sinodal diatur berdasarkan kitab Yosua pasal 3, ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, Yosua pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Bacaan ini akan kita baca secara gilir ganti sebentar. Ayat-ayat yang ganjil akan dibacakan oleh majelis yang bertugas di mimbar liturgi, maka ada ayat-ayat yang gedap dibacakan bersama-sama jemaat sekalian. Yosua pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Jika bagian firman Tuhan telah kita persiapkan, mari saudaraku kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, Sang Pemuda yang agung di dalam Kristus yang kami sembah dan muliakan. Terpujilah Engkau dalam karya selamat-Mu yang menghimpun kami melalui persekutuan di saat ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca di tengah-tengah kebersamaan ini menolong, menguatkan, dan membuat kami maju bersama dengan Tuhan di situasi dan keadaan apapun kehidupan kami di hari ini. Dalam keterbatasan kami sebagai manusia, berilah kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus turut bekerja, agar tiap orang memperoleh pengertian dan hikmat yang benar dari Allah, supaya dalam memberlakukan firman-Mu, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Kristus, firman yang kekal, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Yosua 3 ayat 1 hingga ayat 17, yang mana kita akan membaca secara gilir ganti. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, jemaat merespon dengan ayatnya yang genap. Kitab Yosua 3 ayat 1 hingga 17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam yang memegang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam dan pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel,
Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari tempat ini kusapa tiap hati yang lama tak kujumpa. Shalom, selamat ketemu, selamat berjumpa, sehat sejahtera dan sukacita. Harapan kita bersama ada dan dialami oleh tiap orang percaya di tengah-tengah situasi kita hingga hari ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pemimpin boleh berganti, tetapi persoalan tidak serta-merta berhenti. Yosua ditunjuk Allah untuk menggantikan Musa. Penunjukan ini di satu pihak bisa saja merupakan sebuah kehormatan bagi Yosua. Bagaimana tidak, dia seorang abdi, dia abdi Musa. Sekarang berubah statusnya menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar. Bukankah itu sebuah kehormatan? Tapi di pihak lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, status terhormat itu tidak menghilangkan besarnya resiko yang harus dihadapi Yosua ke depan. Kanaan bukan negeri tak bertuan. Memasukinya, apalagi hendak mendudukinya, ini berarti harus berperang melawan suku-suku bangsa yang sudah ada dan tinggal di Kanaan sebelumnya. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yosua mantan abdi ya, bukan mantan kepala pasukan. Menjadi pemimpin Israel saat itu untuk menduduki Kanaan, maka Yosua bertanggung jawab untuk mengatur pasukan yang besar merebut Kanaan. Ini pasti butuh skill yang khusus. Belum lagi Bapak Ibu, sifat dan perilaku bangsa Israel terkenal dengan bebal dan kepala batu. Yosua sangat mengenal dan punya banyak pengalaman tentang itu selama menjadi abdi Musa, mendampingi,
mengantar, memimpin Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Tak usahlah kita cerita pengalaman di padang gurun 40 tahun kurang lebih ya. Nanti sampai besok khotbah ini tidak selesai. Tapi paling tidak dengan kepala batu dan bebalnya bangsa Israel, dalam pengalaman-pengalaman yang juga di dalamnya Yosua hadir, maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi Yosua. Butuh kemampuan yang khusus untuk bisa menaklukkan, mengatur perilaku liar orang-orang Israel. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, penunjukan Yosua tidak serta-merta mengubah persoalan dan tantangan yang dihadapi. Menggantikan Musa sebagai pemimpin, maka yang diwariskan tidak hanya jabatannya, tetapi juga sekaligus tanggung jawab besar yang harus dipikul Yosua. Lihat saja bacaan kita hari ini. Giliran gantikan Musa, apa yang harus dihadapi Yosua? Antar bangsa yang besar ini menyeberangi sungai Yordan yang tidak hanya luas tetapi juga beraliran deras. Kalau Musa punya tongkat, Yosua tidak punya kodong. Ini tantangan tersendiri. Dan ingat, Yosua belum punya pengalaman sebagai pemimpin. Ia mantan abdi. Untungnya, walau pemimpinnya berganti, tapi otoritas kepemimpinan tidak dapat digantikan. Siapapun orang yang ditunjuk menggantikan Musa untuk memimpin Israel, mereka bukanlah pengganti Allah bagi Israel. Bahwa otoritas yang berlaku dalam diri pemimpin dan kepemimpinannya itu otoritas Allah. Mau siapapun orangnya. Kekuatan kekuasaan Allah yang akan berlaku di dalam dirinya. Kepemimpinan yang dipercayakan Allah bagi seseorang tidak serta-merta menjadikan mereka lebih tinggi ataupun lebih hebat dari Allah, sang pemberi tugas. Setiap pemimpin merupakan wakil Allah bagi umat, mau Musa ataupun Yosua. Mereka tidak lebih dari seorang abdi Allah yang melaksanakan setiap kehendak dan keputusan Allah dalam tugas-tugas yang mereka kerjakan. Itu pun juga nampak dalam bacaan kita Bapak Ibu. Yosua menerima perintah dari Allah dan juga menjalankan ketetapan-ketetapan Allah baik bagi dirinya dan juga bagi kehidupan orang Israel. Mulai dari persiapan mengatur pasukan dalam bacaan kita, sampai kepada mengingatkan umat tentang kekudusan kehidupan di hadapan Allah. Termasuk juga pernyataan Yosua tentang strategi menyeberangi sungai Yordan. Nampak di sana bahwa yang ada di balik semua kepemimpinan, semua tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Yosua, Tuhan Allah. Allah ada di balik semuanya. Mujizat menyeberangi sungai Yordan yang akan dialami terjadi dalam kendali kuasa Allah. Itu yang Yosua sampaikan. Bukan karena skillnya atau karena jabatan yang Yosua pegang sebagai pemimpin Israel, maka mereka akan berhasil. Tidak. Yosua menekankan dalam bacaan kita, itu karena kuasa Allah yang besar. Karena pekerjaan Allah, karena karya Allah. Dikatakan di ayat 10 demikian toh. Kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup di tengah-tengah kamu dan sesungguhnya akan dihalaunya orang kanan dan seterusnya dalam bacaan kita. Otoritas Allah. Yosua ditampilkan sebagai pemimpin, tapi kekuatan dan kuasa Allah lah yang mau ditegakkan di dalam kepemimpinannya. Karena Allah dan kuasanya yang besar, Israel mampu menyeberangi sungai Yordan. Bahkan kalau kita baca di perikop selanjutnya, di bagian selanjutnya, Yosua mengingatkan tentang Allah yang bekerja, berkarya dalam kehidupan umat dengan apa? 12 orang disinggung dalam bacaan kita. Di ayat yang ke-12, ada 12 orang dipilih, masing-masing dari tiap suku Israel. 12 orang ini nanti kemudian mereka yang akan mengumpulkan batu dari sungai Yordan yang dikeringkan itu, dan ketika mereka tiba di seberang sungai, batu ini disusun. Untuk jadi apa? Peringatan akan Allah. Bahkan di bagian itu Yosua katakan, kasih tahu sama anak cucu
ketika lihat batu ini, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita oleh karena karya dan kekuasaan Allah. Maka syukur kepada Allah. Betapapun pemimpin boleh berganti, tetapi kasih setia Allah tidak pernah berubah. Walau Yosua menggantikan Musa dengan segudang persoalan, tetapi hal itu tidak menjadi sebuah bencana. Mengapa? Karena kasih dan setia Allah tetap menyertai Yosua dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Sebagaimana janji Allah untuk menyertai Yosua di pasal pertama, demikianlah juga Allah lakukan. Dan nyata terlihat di pasal yang ketiga dalam bacaan kita, khususnya di ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Yosua, hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu, perhatikan, bukan supaya Yosua jadi tambah gagah, bukan supaya Yosua jadi hebat dari yang lain, bukan supaya Yosua dimuliakan lebih daripada Tuhan, tapi apa? Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Walaupun pemimpin berganti, kasih Allah tetap berlaku. Ini yang luar biasa. Sebagaimana dulu Allah menyertai Musa, maka demikian pula sekarang Allah menyertai Yosua. Penyertaan Allah atas para pemimpin telah tetap dilakukan. Dan lagi-lagi Israel berhasil melewati sungai Yordan bersama Allah yang hadir melalui tabut perjanjian yang diangkat mendahului orang Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam bagian lain catatan kita, kesetiaan Allah tidak hanya terjadi pada pemimpin yang taat seperti Yosua, yang melaksanakan tanggung jawabnya dalam ketetapan Allah. Kesetiaan Allah juga terjadi pada umat yang mau hidup dalam kekudusan. Ingat, dalam bacaan kita, Yosua bilang pada orang Israel, kuduskan dirimu sebelum kita menyeberangi sungai Yordan. Tidak cukup pemimpin yang taat, tapi juga harus ada umat yang hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Dan Yosua menyadari hal itu. Karena itu, dia meminta orang Israel untuk menjaga kehidupan yang kudus sebelum mereka berangkat menyeberangi sungai Yordan. Maka apa pelajaran buat kita dari bacaan firman Tuhan di hari ini? Saya mau memulainya dengan situasi dan keadaan GPIB hari ini, di akhir-akhir hari ini. Hampir di seluruh GPIB baru selesai, atau mungkin ada juga yang sementara, melaksanakan pemilihan fungsionaris PHMJ, termasuk juga para pengurus pelkatnya. Untuk Betania sendiri sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan pengurus pelkat periode selanjutnya. Dalam rangka melanjutkan tanggung jawab untuk mengolah dan menata gereja Tuhan di tengah dunia hari ini, termasuk perubahan-perubahannya yang ada. Ada pribadi-pribadi yang baru terpilih, tapi ada juga wajah-wajah lama yang menerima jabatan-jabatan itu. Masing-masing baik sebagai fungsionaris PHMJ maupun para pengurus pelkat, termasuk pelkat Gerakan Pemuda. Maka Bapak Ibu, kita mulai dengan catatan untuk para pemimpin ataupun calon pemimpin yang sudah, sedang, dan sementara digumuli GPIB untuk penata layanan 2,5 tahun periode tersisa untuk masa jabatan Majelis Jemaat 2017-2022. Catatan pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa posisi atau jabatan yang diemban sebagai fungsionaris PMJ ataupun sebagai pengurus-pengurus pelkat, termasuk teman-teman Gerakan Pemuda, jabatan atau posisi yang diemban itu tidak hanya sebuah kehormatan yang dipercayakan Tuhan pada kita, tapi juga sebuah penghormatan kita kepada Tuhan yang kita jalani dengan sikap yang mempercayakan diri seutuhnya pada kehendak dan tuntunannya.
Ini perlu. Jabatan posisi bukan hanya sebuah kehormatan yang dipercayakan, tetapi sekaligus sebuah penghormatan kepada Tuhan yang kita jalani dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Mengapa perlu memahaminya seperti itu? Supaya nampak sebagaimana yang ditampilkan Yosua pada bacaan kita hari ini. Ketika melayat jabatan itu bukan hanya sebatas sebuah kehormatan, tapi sekaligus penghormatan kepada Allah. Maka setiap pemimpin menampilkan dirinya bukan sebagai yang utama. Tidak perlu menonjol. Bahwa jabatan yang diterima, posisi yang diterima, tanggung jawab yang diberikan bukan serta-merta menjadikannya sebagai bos yang taunya perintah, yang taunya marah kalau ada salah, yang taunya ngambek kalau apa yang dimau tidak diikuti. Apalagi kalau dengan jabatan dan posisi itu seorang pemimpin, seorang fungsionaris PHMJ, pengurus PLK termasuk gerakan pemuda, menjadi sombong dan sibuk untuk tampil unjuk diri. Lebih parah lagi di gereja kita kalau cuma mau tampil tapi tidak tahu kerja dan tidak punya karya. Catatan yang pertama, bahwa tugas jabatan atau posisi yang dipercayakan kepada kita harus menjadi sebuah penghormatan kepada Allah, yang dengannya setiap pemimpin mempercayakan dirinya pada tuntunan dan kehendak Allah. Maka pemimpin yang lahir bagi gereja ini melalui proses-proses pemilihan yang ada menjadi pemimpin yang memiliki kerendahan hati, sikap yang santun, tapi sekaligus juga bersahaja. Ini akan menjadi tampilan diri tiap pemimpin umat yang dipercayakan Allah di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Catatan yang kedua untuk para pemimpin. Di situasi kita hari ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin baru di gereja yang kita cintai ini, termasuk Pelkat Gerakan Pemuda yang hari ini berulang tahun. Bagai sungai Yordan, derasnya perubahan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini bisa membuat tiap orang hanyut tanpa mampu berbuat banyak untuk bertahan, apalagi mampu melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Kita bicara tentang kehidupan kita di gereja, mulai dari ditiadakannya ibadah-ibadah umat yang ada di gedung-gedung gereja. Ini juga berdampak pada pendampingan dan penumbuhan iman umat, sampai pada persoalan-persoalan tidak ada atau tidak berjalannya program-program rutin yang biasanya selama ini kita lakukan dalam kehidupan bergereja, karena menurunnya persembahan jemaat yang sebagian besar justru menjadi sumber penunjang pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Belum lagi kita bicara soal persoalan-persoalan di tengah jemaat dengan kondisi-kondisi tertentu pasca virus corona menyebar. Berapa karyawan yang dirumahkan, kepala keluarga yang lalu kemudian kesulitan untuk dapat membiayai kehidupan keluarga, belum lagi kondisi orang-orang yang sakit dan terisolasi di rumah sakit, persoalan-persoalan mengenai biaya dan seterusnya, ada begitu banyak. Dan gereja hadir di tengah situasi dan kondisi itu. Maka catatan untuk para pemimpin, kepemimpinannya hadir juga di tengah situasi dan kondisi yang pelik. Bagaimana menjadi pemimpin yang tetap memimpin umat melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Keterpilihan kita bukan hanya soal menerima jabatan, tapi sekaligus juga berbagai macam kesulitan dan persoalan tantangan yang besar
Bagaimana caranya memimpin di tengah situasi dan kondisi saat ini? Firman Tuhan hari ini membuat kita belajar seperti Yosua untuk tidak fokus pada kesulitan dan masalah yang ada, tetapi lebih fokus pada Tuhan sang pemberi kekuatan. Yosua tidak menghabiskan waktu untuk mengkalkulasi berapa luas, panjang, lebar, dalam, dan derasnya arus sungai Yordan, berapa kekuatan. Yosua tidak mulai dengan kalau begitu kita cari cara lain, adakah cara yang lebih baik? Kumpul kayu, kumpul perlengkapan, bangun bahtera yang besar seperti Nuh supaya kita selamat tiba di seberang. Yosua mulai dengan apa? Peka mendengarkan suara Tuhan dan terbuka untuk melakukan kehendak Allah. Walaupun kadang-kadang untuk itu ada hal yang rasanya tidak masuk akal. Bagaimana mau jalan lewat sungai yang besar ini, yang deras ini, tanpa perlengkapan apapun yang terkait dengan penyeberangan? Datang lagi perintah selanjutnya, angkat tabut ya. Hela mau bawa diri, mau angkut istri, mau urus anak, menyeberang sungai saja susah, mau angkat lagi di barang. Jaga jarak, tabut di depan, kamu orang ikut di belakang. Ini kan tidak ada hubungannya dengan urusan menyeberang sungai. Kalau bilang tadi siapkan perahu, toh, kerahkan orang yang berotot, masuk akal toh, secara logika. Tapi mari belajar seperti firman Tuhan. Jangan fokus pada kesulitan dan masalah. Ya kita harus pikirkan kesulitan, masalah, harus kita bedah. Tapi yang menjadi fokus utama adalah kekuatan sang pemberi kehidupan. Yosua melakukannya. Walaupun sejumlah hal yang aneh dialami, mungkin tidak masuk akal. Tapi Yosua melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah kita pun demikian. Maka bukan sesuatu yang tidak mungkin. Allah mampu mengubah tantangan menjadi peluang keberhasilan di masa depan. Bukankah itu arti sungai Yordan? Derasnya dan sulitnya sungai Yordan justru menghadirkan. Nyata? Menghadirkan apa? Kekuatan iman bagi umat. Mereka belajar taruh harap kepada Tuhan. Mereka belajar untuk tunduk dan setia dengar apa kata Tuhan melalui Yosua. Daripada kamu orang mati ditelan arus deras. Bukankah itu juga yang terjadi di kehidupan kita hari ini? Bahwa menjadi sesuatu yang mungkin saja di dalam Tuhan. Allah mengubah berbagai macam kesulitan dan tantangan kehidupan dalam kepemimpinan di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat hari ini. Menjadi peluang-peluang keberhasilan bagi masa depan. Maka para pemimpin, catatan untuk para pemimpin. Hidup dalam kepekaan mendengar suara Tuhan dan keterbukaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Cukup untuk pemimpin, paling tidak di catatan Yosua iya. Tapi cukup firman Tuhan kita tafsirkan? Belum, masih ada catatan terakhir. 2 catatan untuk pemimpin tadi, lalu kemudian mengarahkan kita menutupnya pada catatan terakhir untuk kita sebagai jemaat, termasuk kita sebagai anggota gerakan pemuda. Kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi juga mereka yang dipimpin. Dari firman Tuhan kita belajar hari ini, jangan menuntut seseorang yang berintegritas untuk menjadi kepala, tetapi tidak bersedia bermoralitas sebagai anggota. Pemimpinnya harus hebat, cakap, handal, kemampuannya harus di atas rata-rata. Terus bagaimana dengan pengikutnya? Memble, diam saja, tidak punya
partisipasi. Oh tidak. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ada pemimpin yang taat, tapi ada umat juga yang hidup dalam kekudusan. Pemimpin yang berintegritas juga hendaknya diikuti dengan orang-orang yang dipimpin, yang berdedikasi baik, berperilaku baik. Perpaduan keduanya menjadikan Allah bersemangat untuk terus mengerjakan kebaikan dalam kehidupan umat Israel. Begitu juga kita. 2 catatan kita berikan kepada para pemimpin di bagian atas tadi. Ya toh? Pemimpin dengan segala persoalannya harus melihat kepemimpinannya sebagai penghormatan kepada Allah, menjalankannya dengan santun, menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerendahan hati. Tidak lihat kepemimpinannya sebagai sebuah cara atau jalan untuk membesarkan dirinya. Dituntut kemampuannya untuk tetap peka mendengarkan suara Tuhan dan mau terbuka melakukan kehendak Tuhan. Tidak hanya mereka, kita juga sebagai anggota, kita juga sebagai umat, kita juga sebagai anggota gerakan pemuda. Diajak juga untuk memberi kontribusi dalam kehidupan persekutuan kita, dalam perjalanan pelayanan gereja ke depan. Jangan cuma pemimpinnya yang maju, taat dan setia, tapi kita juga menjadi jemaat dan umat yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Jangan cuma pemimpin yang harus loyal, tetapi kita juga harus loyal. Menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan ini. Berkontribusi, mengambil peran, turut bekerja, berkolaborasi, sehingga gerak pelayanan ini tidak menjadi gerakan di satu sisi, tidak menjadi kemajuan di satu pihak, tetapi menjadi gerakan bersama, membangun kehidupan persekutuan yang lebih dinamis, harmonis, dan berkualitas. Kayaknya kata-kata itu lekat sekali dengan gerakan pemuda ya. Gerakan pemuda, dinamis. Jemaat berkontribusi. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara-saudara. Para pemimpin kita di gereja ini sedang bekerja dengan seluruh kekuatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan dalam diri mereka untuk mengolah, mengatur, menata kehidupan bergereja, termasuk ketika harus melewati persoalan-persoalan pelik, kesulitan-kesulitan yang ada di masa pandemik ini. Kita pun juga jangan khawatir. Sebagaimana Tuhan menyediakan sungai Yordan untuk dilalui oleh umat Tuhan, demikian kesulitan-kesulitan yang dihadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang kita alami hingga hari ini. Tetapi ingat, ada Yosua yang dihadirkan Allah untuk membantu, menopang, menolong kita melewati kesulitan itu. Maka dalam keduanya, jagalah kekudusan hidupmu, agar apa yang dikerjakan Allah, agar apa yang dikaryakan Allah bagi kehidupan umat terjadi ketika kita turut mengambil bagian, berkontribusi dalam karya layan yang ditorehkan para pemimpin kita bagi kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda, jadi pemimpin hari ini dan di masa depan. Tuhan memberkati dalam ketaatanmu bersama umat yang dikuduskannya. Majulah gereja Tuhan. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan abad, kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terpujilah Allah dalam Kristus yang berkarya di tengah kehidupan manusia, yang dengannya menolong kami gerejamu untuk hadir dan berpartisipasi dalam mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk karya dan rahmat-Mu yang memberikan berbagai kemampuan bagi kami gerejamu, secara khusus GPIB Jemaat Betania, untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan melalui kanal YouTube ini, melangsungkan ibadah hari Minggu. Di dalamnya kami dapat merayakan pertambahan usia Gerakan Pemuda GPIB genap 70 tahun di tahun ini. Terima kasih Tuhan, biarlah sebagaimana firman yang telah kami baca dan dengarkan, Gerakan Pemuda yang adalah bagian dari kehidupan gereja, baik mereka sebagai jemaat ataupun mereka yang hadir sebagai pemimpin-pemimpin yang ditempatkan Allah di tengah jemaat. Biarlah kehadiran mereka menjadi berkat. Para pemuda tidak hanya terampil dengan segala potensi diri yang Tuhan karuniakan kepada mereka, tetapi orang-orang muda juga menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup yang telah dianugerahkan Allah melalui Kristus Sang Juru Selamat, agar dalam segala talenta dan ketaatan, keselamatan Allah dinyatakan bagi mereka, bagi gereja, dan bagi masyarakat dunia di mana orang-orang muda hadir dan berkarya. Kami berdoa untuk gerejamu, khususnya GPIB, dalam perjalanan kehidupan hari ini dan seterusnya, sebagai alat keselamatan Allah di tengah bangsa dan negara kami. Biar Tuhan memberkati para pemimpin yang kepada mereka dipercayakan tugas dan tanggung jawab pelayanan, tampil dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah untuk membawa kehidupan umat-Mu dan seterusnya kehidupan bangsa kami, melewati sungai-sungai penderitaan dalam segala persoalan dan masalah di situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus yang mempercayakan tanggung jawab pelayanan, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan penyertaan. Mampukan kami dalam segala situasi untuk tetap peka mendengarkan suara Tuhan dan terbuka melakukan kehendak Allah. Pelihara umat-Mu Tuhan, agar mereka pun juga dapat berkontribusi dengan baik dalam perjalanan pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja-Mu, agar kehadiran umat menjadi kehadiran yang lebih nyata terwujud
dalam kontribusi layan yang baik. Umat turut memikirkan, umat turut melakukan, umat turut terlibat dalam tiap upaya-upaya melaksanakan, mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau turut bekerja dalam seluruh keberadaan kehidupan umat-Mu. Masing-masing doa kami sampaikan. Beberapa anggota gerakan pemuda menyatakannya di dalam doa syafaat ini. Ialah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kembali kami hampiri saat ini hadirat-Mu. Kami menyadari akan kehidupan kami yang sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh lemah, memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Maka itu pada saat ini kami mohon kepadamu, Engkau menyentuh kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dapat membimbing kehidupan kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami dalam kesementaraan waktu ini dapat terus untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Saat ini dalam untayan doa syafaat ya Bapa di surga, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rene Samahati. Kami berdoa untuk Ibu Nonce Muri. Kami berdoa untuk Ibu Tuti Rampengan, Ibu Pendeta Tapilatu, Bapak Boni Lisal, Soni Dolu, Ibu S. Soplantila, Ibu Yanti Nanlohi, Ibu Ita Pulu Humani, Saudari Resti Haspers, Ibu Candi, Ibu Harohben, Bapak DS Aridewo, Ibu Theodora Lengkong, Robert Alexander Minca. Kami telah berdoa untuk setiap orang yang telah kami sebutkan namanya. Kiranya Engkau berdaulat di atas segala sesuatu yang Engkau izinkan. Karena kami sadar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan adalah untuk kami jalani. Maka itu dalam menjalani kehidupan biarlah setiap orang yang telah kami sebutkan namanya Engkau sertai. Engkau berikan damai sejahtera dalam hati mereka. Sehingga di dalam anugerah damai dan sejahtera itu mereka tetap dapat kuat, kokoh dan teguh di dalam iman. Sehingga kehidupan mereka walaupun di dalam keadaan yang tidak mudah, dalam sakit penyakit, mereka tetap dapat menyatakan apa yang mereka imani. Mereka dapat tetap menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami juga boleh berdoa untuk setiap warga jemaat yang telah memasuki usia yang lanjut. Kiranya Tuhan boleh menyertai seluruh warga jemaat GPIB Betania Makassar. Di dalam anugerah Tuhan boleh menapaki kehidupan di usia lanjut. Biarlah mereka selalu Tuhan kokohkan untuk tetap berjalan di dalam kehendak-Mu, terus dapat bersaksi, sehingga di dalam masa-masa tua mereka tetap dapat menyatakan kuasa Tuhan, pengalaman iman bersama Tuhan kepada generasi muda. Dan itu menjadi kekuatan bagi generasi muda ketika mereka boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dalam pengalaman yang mereka rasakan. Engkau berikan selalu kekuatan, Engkau berikan selalu kesehatan, Engkau berikan juga damai dan sejahtera. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk setiap warga jemaat yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan boleh menyertai, memberkati selalu dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga janji Tuhan boleh nyata, bahwa setiap orang yang berjuang dalam pelayanan Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan selalu memberikan damai sejahtera serta pemeliharaan dan pertolongan. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk GPIB Jemaat Immanuel Makassar. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan jemaat yang telah Engkau percayakan ini dalam segala kebaikan-kebaikan, segala sesuatu yang direncanakan biarlah Tuhan sertai, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan boleh nyata dan nama Tuhan boleh dimuliakan melalui apa yang mereka rencanakan. Saat ini kami juga boleh berdoa Bapa untuk warga jemaat yang mensyukuri pertambahan usia. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati selalu setiap orang yang boleh Tuhan anugerahkan pertambahan usia ini, sehingga di dalam pertambahan usia ini mereka boleh merasakan bahwa hanya pertolongan Tuhan yang boleh mereka nikmati sampai detik ini. Dan mereka rasakan itu sehingga mereka juga boleh membagikan hal-hal baik di dalam anugerah yang Tuhan berikan. Saat ini kami berdoa Bapa untuk keluarga yang ada di
setiap sektor pelayanan di Jemaat Betania. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Juliana Lituali, kami berdoa untuk keluarga Ibu Yohana Latu Perisa, keluarga Bapak Hans Lesmana, keluarga Ibu Joyce Tuana Kota, keluarga Saudara John Tuana Kota, keluarga Ibu Margareta Montang, keluarga Cornelius Patintingan, keluarga Ibu Anggela Tadaang. Untuk keluarga-keluarga ini yang telah kami sebutkan namanya, ya Tuhan menyertai selalu kehidupan mereka. Jadikan orang-orang yang terberkati, jadikan keluarga-keluarga yang terberkati untuk menjadi berkat, sehingga kehidupan keluarga ini boleh memancarkan terang kasih kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon doa-doa ini Engkau jawab menurut waktu-Mu, sehingga kami merasakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Allah kami adalah Allah yang selalu memberikan pertolongan dan pemeliharaan. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa dan negara ini, mulai dari presiden sampai para pejabat yang menjabat di desa maupun di pelosok. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati peran, fungsi, dan tugas mereka masing-masing ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat pandemi yang sementara ini terjadi di bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap orang yang bekerja sebagai garda terdepan, berkati para medis, berkati para orang-orang yang mungkin bertugas di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus boleh selalu senantiasa memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan selalu untuk dapat merawat setiap pasien-pasien yang terdampak pada virus corona ini ya Bapa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tidak lupa juga kami mau berdoa buat semua orang-orang yang mungkin terkena virus ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati mereka, berikanlah mereka kekuatan serta penghiburan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati mereka dan meyakini mereka bahwa virus ini dapat terselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di Masamba, yang beberapa hari yang lalu mereka terkena bencana alam. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap orang, kiranya Tuhan Yesus selalu menghiburkan setiap orang yang mungkin mereka kehilangan anggota keluarga mereka ataupun kehilangan harta benda mereka. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan mereka. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat pengadaan lahan untuk menunjang pelayanan GPIB Betania Makassar ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap panitia-panitia yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati program-program ke depan yang mereka lakukan, yang mereka akan jalankan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga para jemaat yang menjadi donatur ataupun jemaat-jemaat yang lain. Kiranya Tuhan Yesus boleh selalu senantiasa memberkati mereka. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, dengarkanlah seru doa kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu mengucap harap, menyampaikan tiap keadaan dan kondisi kehidupan kami, jemaat kami, bangsa dan negara kami. Inilah kami yang berdoa, berkati kami dalam segala hal. Tiap orang yang memberi diri dalam pelayanan di hari ini, mereka yang terlibat dalam mengupayakan, menghadirkan firman Tuhan diberitakan melalui firman ini, karyawan kantor majelis jemaat, kostor, bagian pengamanan, bersama-sama dengan kami, diaken dan penatua yang bertugas, pengurus dan anggota gerakan pemuda, pemandu musik, pemandu lagu, teman-teman di tim multimedia, visual maupun audiovisual yang turut bekerja melaksanakan ibadah kami di hari ini. Allah memberkati tiap pelayanan. Inilah kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian dinyatakan oleh anak-anak Tuhan dalam ibadah ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan.
Pengucapan syukur. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, perbuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi, masa integrasi ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya, unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat, sesuai kategori usia saat ini sudah 70 tahun. Keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama
yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GP-GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi, terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat, semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimisme dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini yang paling utama memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik. Untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GP-GPIB Sport and Choir, rangkaian kegiatan ibadah syukur dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut HUT 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19 dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah kuasa roh dan hikmat dari Tuhan Yesus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi, baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GP-GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GP-GPIB. Di dalam iman percaya pada Kristus.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani utuh pena ustawi. Kami butuh kuatan berkat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani utuh pena ustawi. Yang berliku dan menyesat, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Berilah damai sejahtera, amani utuh pena ustawi. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Shalom. Tanggal 15 Juli 2020 adalah hari yang bersejarah buat Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, di mana pada hari itu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB merayakan ulang tahun yang ke-70. 70 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Tentu ada banyak karya pelayanan yang sudah ditorehkan oleh Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Sejalan dengan itu tentu saja ada banyak pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan memberkati Pelkat Gerakan Pemuda sehingga tetap boleh melaksanakan tugas panggilan keputusan sampai hari ini. Di hari ulang tahun yang ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, kiranya Pelkat Gerakan Pemuda GPIB terus melangkah maju, bergerak ke depan. Dan satu hal yang harus diyakini, bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Selamat ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan memberkati. Salam Biru Benhur. Halo,
Salam damai dan sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-70 Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Betania Makassar. Ini merupakan karunia yang diberikan kepada jemaat, dalam hal ini Gerakan Pemuda, untuk mengalami apa yang dimaksud dengan gerakan menyatakan kasih Kristus yang menjadi bagian yang dihitung dan terhitung dalam pelayanan sebagai pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Kristus, sehingga layak untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi batu-batu yang hidup bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadilah pemuda yang berkobar-kobar, pemuda yang memiliki hasrat untuk mengenal Tuhan jauh lebih dekat lagi. Mendekatlah kepada Tuhan, sebab Ia sedang bergerak mendekat kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu. 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 Ke-70 tahun. Tetaplah menjadi pemuda yang melayani dengan kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna. Siapa kita? GPIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, Berulang tahun di masa pandemi COVID-19, sesuatu yang baru tapi juga seru untuk adik-adik Gerakan Pemuda GPIB. Di ulang tahun hari ini, biarlah semakin memacu semangat, kreativitas, terus berinovasi, pantang mundur dalam mengerjakan pelayanan yang dipercayakan Tuhan bagi kalian. Hanya dengan ketaatan dan kekudusan, segala potensi yang Tuhan beri dalam diri orang-orang muda dapat dimaksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjalani kehidupan di pertambahan usia. Gerak maju GPIB di hari ini biarlah terus terasa hingga perjalanan waktu berakhir di dalam kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun, siapa kita? GPIB. Shalom.